Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita akan Tapi memulai kelas kita. Sebelumnya eh, kita akan berdoa. Minta Kak Troce yang berdoa. Sebelum kita mulai belajar kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi ini saat ini Tuhan kami anak-anakmu mau belajar Tuhan. Berkati kami dengan hikmat kebijaksanaan sehingga kami mampu memahami setiap materi yang akan disampaikan oleh Miss. Tuhan berkati kami semua, kami serahkan proses belajar mengajar di dalam Tuhan kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan selamat kami. Haleluya. Amin. Amin. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai kecerdasan bahasa. Nah, kita tahu bahwa di dalam diri kita ada potensi hebat yang terdapat dalam diri kita, yaitu kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik. Kita sering menganggap bahasa hanya sebagai alat komunikasi, padahal ia jauh lebih dari itu. Ia adalah struktur berpikir kita. Nah, kecerdasan bahasa ini adalah kepintaran kita menggunakan kata-kata. Secara definitif, menurut teori kecerdasan majemuk Howard Gardner, kecerdasan bahasa adalah kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, kecerdasan bahasa ini ditunjukkan pada kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, makna, bahasa, dan fungsi kata. Setiap orang punya kemampuan ini, tapi tingkatannya bisa berbeda-beda. Orang yang kecerdasan bahasanya tinggi, dia sangat pintar memakai kata-kata untuk yang pertama, bisa digunakan untuk berpikir. Nah, kata-kata bisa membantu dia menyusun pikiran jadi teratur. Yang kedua, berkomunikasi. Nah, dia bisa membuat orang lain mengerti atau setuju dengan dia. Yang ketiga, mengekspresikan diri. Dia bisa mengeluarkan perasaannya baik dengan bicara ataupun dengan menulis. Nah, yang hari ini kita lanjut pelajaran kita yang bagian kedua yaitu ciri-ciri orang dengan kecerdasan bahasa yang tinggi. Kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, orang yang memiliki kecerdasan ini memiliki kepekaan kepekaan tinggi terhadap makna kata, urutan kata, suara, ritme, infleksi atau fungsi bahasa. Nah, berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama, efektivitas dalam berkomunikasi, baik di dalam lisan maupun tulisan. Nah, orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa adalah orang yang efektif dan mahir dalam berbagai bentuk komunikasi. Baik pun komunikasi secara lisan, ya dia suka dan mahir dalam berdiskusi, debat ataupun presentasi. Yang kedua, memiliki kemampuan komunikasi tulisan, mampu menulis secara jelas, terstruktur dan meyakinkan. Terus yang kedua ciri-cirinya adalah kecintaan pada literasi dan penulisan. Orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa, mereka memiliki hubungan erat dengan kata-kata tertulis. Yang pertama, seperti suka membaca dan menulis. Nah, orang-orang seperti ini mereka betah berlama-lama dengan buku, menjadikan menulis menjadi kebiasaan, baik itu dalam bentuk cerita, diari, ataupun esai. Yang kedua, mereka kreatif dalam mengarang. Nah, mereka pandai mengarang, menulis puisi, atau membuat karya sastra lainnya. Yang ketiga, penguasaan kosakata yang kaya. Kualitas dan kuantitas kata-kata mereka itu banyak dan bahkan seringkali di atas rata-rata. Yang pertama, kosakata yang kaya ini mereka banyak sekali kata-katanya dan bervariasi. Nah, mereka tidak menggunakan kata-kata yang umum saja, tetapi mampu memilih kata yang lebih bervariasi dan spesifik. Misalnya untuk kata enak, mereka bisa menggunakan kata lezat, nikmat, atau menggugah selera. Nah, terus mereka juga tetap dalam tata bahasa. Mereka memiliki pemahaman dan kepatuhan yang baik terhadap aturan tata bahasa. Nah, berikutnya ciri-cirinya yang keempat adalah kemampuan narasi dan daya ingat verbal.
Mereka mampu memukau dan mengingat semua informasi yang berbasis data. Nah, orang-orang seperti ini mereka bisa hebat dalam bercerita. Nah, ketika bercerita, pendengar langsung mengerti, terhanyut, dan mereka tahu cara menyajikan cerita dengan alur yang seru, detail yang kaya. Nah, orang-orang seperti ini juga bisa mudah mengingat ucapan. Mereka memiliki daya ingat yang kuat terhadap informasi, seperti kutipan, nama, tanggal, atau cerita yang didengar. Nah, ciri-ciri yang kelima adalah kepekaan terhadap nuansa bahasa. Mereka peka terhadap elemen-elemen di balik kata-kata, peka nada dan makna, mudah memahami bentuk permainan kata seperti candaan atau plesetan kata atau puisi. Nah, mereka juga peka terhadap intonasi. Mereka tahu cara mengucapkan kata yang sama dengan nada yang berbeda untuk menyampaikan makna yang berbeda. Nah, kita melihat orang-orang yang memiliki kecerdasan bahasa ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah pengacara, pembawa acara, penerjemah, penulis atau penyair, sekretaris, editor, wartawan. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang cocok untuk bagi orang yang memiliki kecerdasan bahasa yang baik. Nah, sekarang kita melihat aplikasi dan cara mengembangkannya. Kecerdasan bahasa ini dipakai semua orang, dari tukang jualan sampai kepada presiden. Jadi ini kecerdasan bahasa ini wajib harus diasah. Nah, dalam pelajaran juga kecerdasan ini membuat kita bisa menjawab ujian esai dengan baik. Kita bisa presentasi dengan sangat meyakinkan dan paham mengerti instruksi yang disampaikan oleh guru. Nah, cara mengasahnya bagaimana? Nah, yang pertama, ya rajin membaca. Nah, kita mencari tahu kata-kata yang baru, jangan cuma scroll-scroll dengan cepat. Saat ini ya scroll gitu ya. Terus yang kedua, kita coba menulis. Tulis apa saja. Nah, tulis ide-ide dalam buku catatan kita. Dan yang ketiga itu yang harus kita latih adalah berani berbicara. Jangan malu berpendapat saat diskusi. Kita melatih diri kita mengeluarkan pendapat-pendapat kita. Nah, sekarang setelah kita lihat bagaimana kita belajar tentang kecerdasan bahasa ini, nah, sekarang Troce dan Lodowik, bagaimana menurut kalian di zaman sekarang yang banyak pakai chat dan media sosial, menulis lebih penting atau berbicara lebih penting? Nah, sekarang Troce, coba sampaikan pendapatmu dahulu. Menurut saya, Bu, menulis itu lebih penting. Kita kan sekarang hampir setiap saat kirim chat, ya, atau email. Kalau kita salah pilih kata saat menulis pesan kita bisa salah artikan teman atau guru. Kita harus pintar merangkai kata agar pesan singkat kita jelas dan sopan. Itu kuncinya. Dan itu menurut Ya, saya. ya pendapat yang bagus. Nah, kalau menurut Lodowik, gimana menurutmu? Apakah kamu setuju atau ada pandanganmu yang berbeda? Menurut saya setuju dengan Troce, Bu. Tapi menurut saya berbicara itu tepat yang paling menentukan. Sekarang banyak rapat pakai Zoom atau video call. Atau kita ikut podcast. Di situ kata-kata yang keluar dari mulut kita harus langsung bagus. Dan meyakinkan kalau bicara kita pakai nada suara juga baik. Dan nada itu sangat memengaruhi emosi pendengar. Kalau kita pandai berinformasi saat bicara, kita bisa lebih mudah mengaruhi orang lain. Ya, menarik sekali ya. Nah, kalau Troce tadi berfokus pada kejelasan pesan tertulis, sementara Lodowi itu fokusnya pada kekuatan suara dan nada. Nah, sekarang Troce bisa kamu balas argumen Lodowik tentang pentingnya nada suara itu? Iya loh, Dewi. Nada suara memang penting. Tapi kalau dihadapkan pada suatu situasi resmi seperti membuat surat lamaran kerja atau skripsi, yang dipakai kan tulisan. Tulisan itu abadi. Kecerdasan bahasa yang bagus itu harus bisa membuat tulisan kita punya nada. Seolah-olah pembaca bisa mendengar keseriusan kita meski hanya lewat kata-kata di kertas. Nah, bagus, luar biasa. Kalian berdua sudah menunjukkan kecerdasan bahasa yang tinggi. Argumennya masuk akal, bahasanya jelas, dan kalian bisa saling merespon. Intinya,
baik berbicara maupun menulis, keduanya adalah keterampilan yang harus kita kuasai. Kalau kalian menggunakan kata-kata secara efektif hari ini. Nah, terima kasih untuk Troce dan Lodowik. Dan hari ini kelas kita cukup sampai saat ini. Jadi kesimpulan dari kelas kita hari ini adalah kecerdasan bahasa bukan hanya soal tahu banyak kata, tapi soal tahu cara menggunakan kata yang tepat di saat yang tepat. Nah, Ibu Guru berharap setelah selesai ini kalian mulai lebih peka terhadap setiap kata yang kalian ucapkan dan tulis. Nah, jadikan setiap kata yang keluar dari pikiran sebagai alat yang kuat dan terarah. Nah, jangan lupa tugas kalian minggu depan adalah membuat satu paragraf persuasif tentang topik bebas. Nah, latih terus kecerdasan bahasa kalian. Sampai jumpa minggu depan. Selamat pagi. Nah, untuk menutup kelas kita, minta Lodoi yang berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan perlindungan-Mu. Kami anak-anak-Mu dan guru sudah mengajar tentang bahasa, nada suara kami, dan pesan kami ya Bapak. Semoga pelajaran yang kami belajar ini bisa bermakna bagi kehidupan kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.